Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandra Edelin dengan NPM 10060317081 dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Anti Diare dari beberapa ekstrak tanaman suku Fabaceae. Salah satu masalah kesehatan utama di negara berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia, adalah diare. Angka kematian yang disebabkan oleh diare yaitu 7,4% dan yang disebabkan oleh diare persisten yaitu 45%. Kasus diare di Indonesia sendiri terjadi pada 200-374 kasus dalam 1.000 penduduk, yang dimana 60-70% diantaranya adalah balita. Prevalensi diare pada balita di Indonesia yaitu sebesar 12,3%, di mana kondisi ini sangatlah berbahaya karena diare dapat menyebabkan tubuh dehidrasi, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Salah satu tanaman yang umum untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan diare dan telah diuji secara eksperimental pada hewan uji yaitu suku Fabaceae. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu diawali dengan pencarian artikel penelitian. Selanjutnya, artikel penelitian diunduh dan ditelaah berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kemudian dari kriteria inklusi dilakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu beberapa ekstrak tanaman suku Fabaceae mampu menekan diare yang terjadi pada hewan uji, seperti biji Pongamia pinnata yang mampu menurunkan bobot feses dengan kandungan golongan senyawa dalam ekstrak yaitu alkaloid, tanin, flavonoid, dan steroid. Selanjutnya, kulit batang Hymena stygonocarpa yang mampu menurunkan onset diare dan meningkatkan konsistensi feses dengan kandungan golongan senyawa dalam ekstrak yaitu flavonoid serta tanin. Selanjutnya ada daun Danila oliveri yang mampu mengurangi jumlah hewan yang diare dengan kandungan golongan senyawa yaitu flavonoid, steroid, dan tanin. Selanjutnya ada herba Mimosa pudica yang mampu menurunkan frekuensi defekasi dan bobot feses dengan kandungan golongan senyawa yaitu alkaloid, tanin, flavonoid, dan steroid. Selanjutnya ada daun Caesalpinia bondusella yang mampu menurunkan bobot feses dengan kandungan golongan senyawa dalam ekstrak yaitu tanin, flavonoid, steroid. Dan selanjutnya ada daun Clitoria ternate yang mampu menurunkan bobot feses dengan kandungan golongan senyawa di dalam ekstrak yang berupa alkaloid, tanin, flavonoid, dan steroid. Yang terakhir ada kulit buah Arsidendron fauciflorum yang mampu menurunkan onset, frekuensi, dan durasi diare yang terjadi dengan kandungan golongan senyawa di dalam ekstrak berupa tanin, alkaloid, flavonoid, serta steroid. Metode yang digunakan adalah metode proteksi diare. Metode ini dilakukan dengan cara menginduksi hewan uji dengan zat yang mampu menimbulkan terjadinya diare, seperti Oleum ricini. Selanjutnya, hewan uji diberi obat anti diare ataupun sampel yang sedang diuji aktivitas anti diare. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap hewan uji dengan berbagai parameter seperti frekuensi diare, bobot feses, konsistensi feses, waktu timbulnya diare, dan durasi terjadinya diare. Induksi diare dengan Oleum ricini. Hal ini dikarenakan Oleum ricini atau minyak jarak mengandung asam risinoleat yang mampu menstimulansi diare dengan cara mengiritasi mukosa gastrointestinal yang menyebabkan pelepasan prostaglandin sehingga merangsang motilitas usus dan sekresi elektrolit serta menurunkan penyerapan elektrolit dari usus halus dan usus besar. Adapun pembanding yang digunakan yaitu loperamid. Hal ini dikarenakan loperamid sendiri berfungsi untuk menormalisasi keseimbangan reabsorpsi dan sekresi sel-sel mukosa dengan mekanisme kerja obstipansia dengan cara menekan peristaltik usus sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk terjadinya resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus.
Adapun mekanisme dari kandungan golongan senyawa kimia di dalam tanaman suku Fabaceae yang mampu menimbulkan efek anti diare, yaitu yang pertama ada alkaloid. Alkaloid ini bekerja dengan cara menekan peristaltik usus sehingga menyebabkan usus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyerap air serta elektrolit. Selanjutnya ada flavonoid. Flavonoid ini bekerja dengan mengurangi sekresi cairan dan elektrolit dengan cara menghambat motilitas usus. Selanjutnya ada golongan senyawa tanin yang bekerja dengan cara membentuk suatu pembatas yang berperan sebagai proteksi mukosa usus, sehingga mukosa usus ini lebih kebal terhadap paparan zat yang mampu memicu terjadinya motilitas usus yang disebabkan oleh beberapa racun dari mikroorganisme ataupun pemicu motilitas lainnya. Tanin ini bersifat astringensia yang mampu mengerutkan selaput lendir sehingga sekresi cairan menurun dan sekresi elektrolit terhambat. Dan yang terakhir ada steroid. Steroid ini bekerja dengan cara meningkatkan penyerapan air dan elektrolit dalam usus yang menyebabkan penyerapan air dan elektrolit kembali kepada keadaan yang normal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu beberapa ekstrak tanaman suku Fabaceae, yaitu ekstrak etanol biji Pongamia pinnata, ekstrak metanol kulit batang Hymenaea stygonocarpa, ekstrak N-butanol daun Daniel oliveri, ekstrak etanol herba Mimosa pudica, ekstrak metanol daun Caesalpinia bondusella, ekstrak etanol herba Clitoria ternate, dan ekstrak etanol kulit buah Arsidendron pauciflorum memiliki aktivitas antidiare dengan kandungan golongan senyawa metabolis sekunder di dalam tanaman suku Fabaceae yang mampu menimbulkan aktivitas antidiare berupa flavonoid, tanin, steroid, dan alkaloid. Berikut adalah beberapa pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan hasil tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.